Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menyapa dan berjumpa di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Mari kita bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Kita satukan arah kita bersama kepada Dia. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib, sungguh ajaib perbuatan tangan-Mu. Selalu baru kasih-Mu setiap hari bagi kami. Rahmat-Mu yang tak berkesudahan terus kami nikmati. Saat ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar. Kami mau sama-sama merenungkan kebenaran daripada firman-Mu. Dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami, mampukan setiap kami, tolong setiap kami Tuhan. Untuk kami bisa menangkap, memahami dengan benar firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema arah bersama. Karena untuk mencapai unity in the body of Christ, kita harus memiliki arah yang sama. Arah yang kemana? Arah yang jelas sesuai dengan tuntunan dan arahan Yesus Kristus. Kita memiliki arah yang kita tuju karena ada yang mengarahkan, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kemana arah itu? Jelas, menuju kepada keselamatan. Tapi hari ini kita mau belajar dari perjanjian lama. Jadi arahan untuk menuju kepada keselamatan itu dari masa ke masa itu sudah selalu diberikan. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar. Kenapa saya katakan Tuhan yang benar? Tuhan yang benar adalah Tuhan yang berada dalam sejarah. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang sebelum sejarah itu ada. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang melampaui sejarah itu sendiri. Jadi di dalam seluruh ruang waktu Tuhan ada. Makanya Tuhan arahkan untuk menuju kepada keselamatan itu dari berbagai macam-macam zaman. Dan kita zamannya Zakaria, kita pelajari dari situ. Yang terdapat di dalam Zakaria 8 ayat 21. Saya bacakan untuk kita semua, begini bunyi firman Tuhan. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Judul perikopnya Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yang sangat indah Bapak Ibu. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Menariknya di situ ya, ada sebuah kata ajakan, marilah kita. Nah, jadi kalau mau melihat sebelum kita lebih dalam lagi, kita mau pahami pasal 8 dari kitab Zakaria ini Bapak Ibu, itu berbicara tentang janji pemulihan bagi Yerusalem. Setelah apa? Setelah peristiwa pembuangan. Jadi umat pilihannya Allah, harta kesayangannya Allah atas segala itu pernah mengalami peristiwa mereka dibuang. Dibuang karena ketegar tengkukan mereka. Dibuang karena kepala batunya mereka. Dibuang karena kedegilan hati mereka. Itu merupakan sebuah konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Pendisiplinan Tuhan. Jadi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka atau menghilangkan status mereka dari umat pilihan Tuhan. Tetapi mereka sedang disiplinkan sebagai umat pilihan Tuhan. Jadi mereka dibuang. Tetapi pemulihan itu terjadi bagi mereka. Dan pemulihan itu bukan hanya bagi mereka. Pemulihan bukan hanya untuk Israel. Zakaria dalam nubuatannya, dalam pesannya, visinya, penyampaian itu diperluas kepada apa? Kepada bangsa-bangsa di seluruh bumi yang akan datang kepada Tuhan, mencari wajahnya, dan mengalami keselamatan. Kalau misalnya kita bandingkan itu nanti di ayat yang selanjutnya Bapak Ibu. Di ayat 22 dan di ayat 23 itu sangat jelas sekali bahwa keselamatan itu datang bukan hanya untuk bangsa Israel tetapi untuk bangsa-bangsa. Dimulai dari mana? Bangsa Israel kepada bangsa-bangsa. Ya. Jadi di ayat 21 tadi yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada kata kota demi kota. Jadi bukan hanya Israel saja. Bukan hanya kota yang ada dalam Israel saja. Itu saling mengajak,
saling mengingatkan. Makanya ada kata, marilah kita pergi. Itu merupakan sebuah ajakan, sebuah kerinduan, yang kerinduannya bukan hanya untuk satu komunitas kecil saja, atau satu kota saja, atau satu pribadi saja. Maknanya kan itu kita, kata ganti orang kita itu kan lebih dari satu. Kita. Untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Jadi di sini kita mau satu arah bersama. Memiliki arah bersama kepada apa? Kepada keselamatan yang telah Tuhan berikan. Kalau dalam keimanan kita jelas mengarahnya kepada siapa? Keselamatan kepada Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel dan kepada bangsa-bangsa melalui para nabi. Dan Tuhan sendiri sudah menyatakan dirinya secara khusus melalui siapa? Yesus Kristus. Jadi, mari saya ajak kita bersama sebagaimana Zakaria menyatakan, mari kita pergi bersama. Mari kita bersama-sama mencari Tuhan semesta alam, mencari Tuhan kita Yesus Kristus yang sebelum alam semesta ini ada, dia sudah ada. Sebelum kata ada itu ada, dia sudah ada. Dia ada melampaui segala sesuatu. Mari kita sama-sama kembali kepadanya. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Berbalik dari kesesatan-kesesatan kita. Berbalik dari hal-hal yang tidak dia cintai. Saat kita mencintai dia, maka kita harus bisa membenci apa yang dia benci, mencintai apa yang dia cintai. Dari sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau memiliki satu kesatuan untuk kita mencapai apa yang Tuhan inginkan. Mari kita pergi. Berarti kan ada sebuah pergerakan, ada sebuah perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Dari hidup kita yang lama kepada hidup yang baru. Dari kegelapan menuju pada terang yang ajaib. Makanya gereja secara organisasi dan secara organisme, gereja secara yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, itu mengacunya kepada apa? Kepada terang yang ajaib itu. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Mari kita sama-sama Bapak Ibu, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi kita belum dibuang dan tidak dipulihkan lagi. Kalau kita sudah mengalami pemulihan itu, kita sudah dibawa kembali kepada jalur rencana dan rancangan Tuhan. Mari kita sama-sama, saya dan kita semua, mencari wajahnya, melunakkan hati Tuhan. Apa sih maksudnya melunakkan hati Tuhan? Emangnya hati Tuhan keras? Tidak. Kita menunjukkan kesungguhan hati kita, keseriusan hati kita, bahwa kita benar-benar orang yang berbalik dari kejahatan kita, berbalik dari titik gelap kita, menuju pada terang itu. Dan ketika Tuhan melihat keseriusan kita, melihat kesungguhan hati kita, biarlah wajahnya diarahkan pada kita, perkenanannya turun atas kita. Yang seharusnya kita menerima hukuman, kita menjadi orang-orang yang menerima kasih-Nya. Yang seharusnya kita adalah orang-orang yang menerima murkanya, kita menerima kasih karunia-Nya. Selamat menuju arah bersama. Arah kemana? Menuju keselamatan Yesus Kristus. Bersama Dia kita mengikuti jejaknya. Bersama Dia kita menuju kepada arah yang tepat. Amin. Buat firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, Tuhan Sang Pencipta alam semesta, kami bersyukur akan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau adalah Tuhan untuk semua bangsa. Kami bersyukur karena kami yang seharusnya binasa, kami dicangkokkan, kami diangkat sebagai anak-Mu, kami jadi umat pilihan-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus mengambil keputusan dan komitmen dalam kehidupan kami untuk kami terus mencari wajah-Mu, mencari perkenanan-Mu, mencari kehendak-Mu, mengikuti apa yang Engkau inginkan. Ajari kami Tuhan untuk membawa keluarga kami, sanak saudara kami, rekan-rekan kami, orang-orang di sekitar kami
untuk menuju arah keselamatan yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Mengajak semua orang-orang yang sudah salah arah kembali kepada arah yang benar, yaitu kepadamu ya Tuhan. Sebagai batu penjuru yang dimana kami tidak akan tersesat lagi. Kami memiliki arah yang jelas, arah yang tepat di dalam Engkau. Mampukan setiap kami, tuntun setiap kami. Biarlah setiap langkah kaki kami disatukan oleh tali kasih-Mu untuk menjadi umat yang menyembah-Mu, yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam Victorious Devotion. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Salam kemenangan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.